Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah, Bobby, kita ada tamu lagi. Kayaknya kebiasaan kita opening gitu terus ya. Iya, ganti gitu loh yang lain. Oke. Nah, kali ini kita mau bahas tentang kopi. Ini judul tulisannya aja mau kopi. Oh, mau kopi. Tapi kan anak kecil nggak boleh minum. Terus apa bilang? Oh, boleh. Ya nggak tahu. Nanti kita tanya deh. Yang sama tamu kita kali ini. Nah, ada Bang Chen Dikia, tapi aku panggilnya Bang Chen biasa. Aku Bang Chen biar enak gitu aja ya. Biar agak-agak kekinian gitu loh. Kekinian. Ya, ada Bang Chen di sini. Halo Bang Chen, malam. Halo, selamat malam Bobby, selamat malam Mas Kris. Oke. Nah, jadi Bang Chen ini dari apa mau menjelaskan tentang kopi. Jadi topik kita kali ini tentang kopi yang katanya Bang Chen sangat dalam banget gitu, mendalami. Meskipun tadi sedikit merendah sih bilangnya sembarang sih. Belum terlalu mendalami. Belum terlalu dalam, oke. Tapi kita cobalah sedikit gitu. Makasih udah mau aku ajak ngobrol di sini sama Bobi juga. Ya, sama-sama, makasih udah diundang kemari. Ya, aku jangan dilupakan. Iya, ya enggak. Iya, Gitu. nggak lupa kok Bobby. Ya, apa terus? Oke deh, mungkin perkenalan sedikit dulu Bang Jen. Oke, Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bobby dan Mas Kris. Halo, aku Cendikia. Aku asal dari Aceh. Aku sebenarnya seorang penikmat kopi pada awalnya. Terus karena ketertarikan, mulai buka usaha, mulai belajar sebagai barista karena penasaran bagaimana sih kopi itu sebegitu ribetnya gitu. Ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa menyajikan kopi yang enak. Nah, berangkat dari situ aku mulai ikut-ikut kursus, mulai gabung-gabung ke komunitas kopi sampai aku bisa menemukan makna kopi di setiap tegukan. Gitu Wah, kurang lebih. asik sekali. Bro, enak banget itu ya. Oke. Awal-awal sudah gini ya. Serem. Enggak, Hmm, bukan serem, bagus. Oh ya, bagus. serem. Nah, itu apa barista itu memang disuruh baris atau gimana? Bukan bukan barista bahasa Jawa gitu bukan. Barista itu kerjaan apa nyiapin itu loh kopi. Oh ya, bukan nggak tahu masih kecil. Iya, gitu. Nah, jadi tentang nantilah gampang lah itu, jangan tanya itu dulu. Kita akan kan banyak yang pengen tahu kan. Iya, gitu. Oke. Jadi tadi tentang itu, jadi mulai dari bawah anggapannya ya, dari minum, dari suka, habis itu terus, gitu ya. Mm-mm. Iya, Hmm, awalnya suka, terus pengen buka usaha, terus hmm, pengen mendalami soal kopi, cari komunitas. Ya, alhamdulillah aku sekarang tergabung dengan teman-teman banyak teman-teman kopi, hmm. sering ikut pelatihan-pelatihan kopi, jadi circle-nya udah dapat tuh. Oke. Menarik, sudah ada komunitasnya gitu ya. Hmm. Oke, pertama kali apa suka kopi itu atau mungkin pertanyaannya lebih detail ya. Nah, Mhm. Bang Chen ini suka kopi ini dari apanya pertama? Atau yang paling suka dari kopi apanya? Kalau kenal kopi, suka kopi itu sebenarnya dari kecil ya, karena kita di Aceh ini kan punya kebiasaan, mungkin kopi itu udah budaya. Di Hmm. Aceh itu udah seperti itu. Jadi subuh gitu pagi-pagi udah cari warung kopi. Itu warung kopi di Aceh udah penuh rame. Kalau Oke. subuh itu udah rame banget. Nah, di situ sebenarnya dari kayak Bobby tanya tadi, boleh nggak anak kecil minum kopi ya gitu? Nah, itu tadi. Ah. Boleh. Dan aku dari kecil minum kopi sebenarnya. Cuman Hmm. kan dulu belum tahu kopi yang kita nikmati itu ya kopi-kopi yang di warung kopi, ya sekedar ada pahit gitu kan, ada asam-asamnya, Hmm. khas kopi lah pada umumnya. Hmm. Terus pakai gula. Hmm. Dulu aku minum kopi seringnya pakai gula. Hmm. Nah itu, jadi sebenarnya kayak sensasi rasa kopi itu emang udah karena jadi budaya, sehingga kalau ditanya seneng atau sukanya memang dari kecil. Hmm. Oke. Eh, Terus juga
ketika kecil itu orang tuaku juga ada pernah buka usaha warung makan, Hmm. juga ada kopinya. Nah, di situ bisa dibilang tiap hari aku minum kopi sebenarnya. Oh, dari kecil ya, karena sudah Tiap jadi hari aku budaya. minum kopi. Hmm. Mm, Oke, oke. Jadi boleh ternyata tadi udah dijawab tadi. Oh iya, iya, aku mau kopi habis ini. Jangan. boleh, boleh. Oh, kopi mana? Oh, nggak boleh. Nantilah Nanti kita minta bahas di belakang lah. minta beli sama Mas Kris nanti kopinya. Oh iya, iya. Pasti. Oke, oke. Nah, jadi tentang itu dari kecil sudah awal tahu gitu. Nah, Mm-mm. karena sudah biasa jadi budaya gitu ya. Nah, kopi ini kan apa? Ada macam-macam apa ya aplikasinya lah gitu atau macam-macam implementasinya gitu ya. Kopi Benar. itu bisa jadi makanan, bisa jadi kue, ada mocha, ada apa segala macam, bisa jadi Mm-mm. bahkan yang gampang itu kayak misalnya pengarum pengarum mobil itu kan dari Benar, benar, Bali itu benar. banyak biasanya kan. Nah, yaitu dari mobil, pengaruh mobil gitu. Tapi kenapa memilihnya yang minuman pada agar? Kenapa memilih yang minuman? Nah, ini menarik nih. Sebenarnya karena kopi itu sebenarnya kayak rasa. Hmm. Aku dari dulu itu pas kenal dari kecil itu cuma taunya kopi. Apa aja kopi gitu. Nah, Hmm. semakin kemari, makin kita makin dewasa, terus kita makin tahu ternyata kopi itu banyak macamnya. Nah, di Indonesia atau di Aceh khususnya itu umumnya yang terkenal kan kopi Arabica sama Robusta. Betul, 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 betul. Ya, nah Arabica ini paling kaya rasa, bisa bahkan dibilang ratusan rasanya bisa ada. Uh. Dari mulai rasa floral dan ada rasa-rasa bunga-bunga gitu, Hmm. terus juga rasa buah, bisa Hmm. ada rasa-rasa coklat atau rasa kacang, itu bisa didapat dari sebuah biji kopi gitu. Hmm. Hmm. Nah, aplikasinya kayak tadi Mas Kris bilang, itu kan banyak macam memang. Hmm. Salah satunya yang mempengaruhi rasa itu adalah suhu air. Hmm. Nah, itu uniknya Arabica itu dari satu biji kopi bahkan bisa menghasilkan beberapa rasa. Hmm. Bahkan dari satu seduhan bisa menghasilkan beberapa rasa. Misalnya diseduh dengan suhu 93 derajat Celcius misalnya. Hmm. Terus Hmm. kita seduh, itu awalnya rasanya tuh ada mungkin rasa coklatnya gitu. Terus makin agak kelama, itu rasanya berubah tuh. Bisa jadi Hmm. ada rasa-rasa jeruk. Sampai terakhir biasanya kalau di suhu rendah itu rasa asamnya itu naik. Nah Hmm. itu bisa rasa jeruknya begitu kuat, malah rasa coklat yang di awal tadi hilang. Oh. Nah gitu loh. Hmm. Hmm. Berarti Terus memang juga, kopi hmm, lumayan kayak seni gitu ya, iya, bisa dibilang. Nah. kopi itu lebih sensitif dari perempuan, Mas Kris. Beda perlakuan bisa beda rasa. Hmm. 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 Oke, tadi Bang Jan lanjutin aja tadi yang tadi. Ya, jadi berdasarkan dari itu aku mulai mulai tertarik, terus aku pengen kayak menggali lebih dalam ya. Gimana sih sebenarnya banyak nggak sih berapa banyak metode cara proses pembuatan kopi? Ternyata banyak sekali. Hmm. Ya kayak mungkin yang umumnya kita kenal dengan mesin kopi, mesin espresso, itu Hmm. karakter rasanya yang dihasilkan lebih tebal. Nanti ada mocha pot, ada Hmm. siphon, ada V60 yang umumnya juga kita kenal itu. Dan Hmm. yang paling umum sering digunakan Hmm. orang tuh kopi tubruk. Oh ya, Ya, tubruk. karena dia cuman dihancurkan, dihaluskan biji kopinya, ditambah air. Nah, itu bakal keluar rasa aslinya. Umumnya Hmm. orang kalau udah kenal kopi, dia carinya tubruk atau V60. Hmm. Tanpa gula ya. Kalau saya sekarang lebih senang minum kopi tanpa gula. Tambah gula. Ha. Mm-mm. Ah. Selain lebih sehat, lebih bagus untuk ini juga cita rasa kopinya bisa lebih keluar di situ. Hmm. Hmm. Oh. Ya, Chris, biasanya gula. Jangan dibocorin dong, nggak asik nanti. Oh ya kan memang gitu. Iya, iya, iya. Mas Kris ngopi nggak? Ngopi-ngopi, tapi biasa gula. Oh, ngopi pakai gula. Kopi susu. Kopi biasa. Kopi biasa. Nah, Oh, biasa aja siap. gitu. Biasanya. Nah, oh ternyata banyak sekali ya. Dari kopi itu dari macam-macam treatmentnya. Tadi lebih sensitif dari perempuan. Beda Hmm. sedikit berubah lagi gitu. Apa tadi sedikit beda lagi. Nah, apa Bobby dulu deh. Oh iya, iya. Ah.
Itu panggil siapa nih? Om, oh ya. Om Chen, Om Chen. Om Chen Bob aja. Chen, oke oke Bob, gimana Bob? Nah, Om Chen, kalau misalnya kan kopi, habis itu kan bisa jadi macam-macam gitu kan ya. Kan bisa Mhm. dibikin macam-macam. Nah, terus kok apa apa ya itu yang itu? Oh, apa sih? Bentar, bentar. Ngomong apa sih kamu? Oh ya ini. Yang itu, yang apa coret-coret itu? Bukan coret-coret. Yang itu loh, yang di kopi dicoret-coret. Latte art. Oh, ya pokoknya itulah. Abang Chen, Om Chen bisa nggak? Bisa bisa bisa. Oh, Jadi kalau kebetulan aku juga udah certified barista. hmm. Jadi latte art itu salah satu yang harus dikuasai untuk Hmm. mendapatkan itu. Ya bisa lulus ujiannya harus lewat latte art dulu. Tapi itu standar ya, karena kalau orang yang udah dia fokus ke latte art itu di Aceh ada temanku, Hmm. memang itu kalau bisa dibilang sekarang jurinya, tapi dulu dia ikut kompetisi itu selalu menang juara Hmm. satu. Nah, itu keahlian dia untuk melukis dengan kopi itu memang Hmm. udah expert gitu. Oke, oke. Dia mau buat bentuk apa, bahkan nanti oh ulang tahun Aceh nih gitu. Ada Hmm. logo tertentu kan gitu, biasa gitu ya. Kalau di Ya, Banda ya. Aceh nih Ah. ulang tahun kotanya terus ada sayembara logo. Nah, itu dia bisa buat logo itu di Uh. atas gelas kopi itu gitu. Hmm. Hmm. Terus dia foto, dia posting gitu, selamat ulang tahun Kota Banda Aceh misalnya gitu. Nah, Hmm. itu udah tingkatnya udah expert. Tapi kalau untuk barista pada umumnya yang kerja di coffee shop, Hmm. itu mestinya harus menguasai latte art untuk tingkat basicnya dulu. No ya. Ah. Mm-mm. Oke, oke. Nah, wah, semakin menarik ya gini ya. Itu kopinya diminum dulu Om Chen. Minum Nggak dulu ya. boleh. Tahu kok Nggak kok boleh. tahu Bobby ada kopi di sini? Ya tadi kan dibocorin itu. Gitu. Boleh, boleh minum dulu. Gitu. Nah, tadi menarik ya. Jadi pembahasannya semakin dalam ya. Jadi tentang yang tadi Bang Chen bilang ya. Ada Mhm. banyak orang yang nggak tahu bahwa kopi itu ternyata treatment sedikit bisa rasanya bisa keluar macam-macam gitu ya. Bisa Mm-mm. keluar berbeda-beda. Apalagi sih yang orang nggak tahu soal kopi. Orang umum kebanyakan kayak aku gitu. Umumnya, nah ini dulu dulu sering kali orang kaitkan kopi dengan asam lambung. Hmm. Sering kalau saya nggak bisa ngopi karena apa? Ini nih sakit mah gitu, GERD Hmm. atau asam lambung. Hmm. Nah, sebenarnya ada kopi yang tadi kita sebut. Jadi Hmm. kopi itu yang terkenal umumnya Arabica, Robusta yang di umum di Hmm. Indonesia. Sebenarnya ada lagi Excelsa sama Liberica, tapi ini Hmm. jarang di Indonesia. Yang umumnya kita gunakan. Nah, Arabica itu lebih aman daripada Robusta. Hmm. Umumnya warung-warung kopi di Aceh itu pakai kopi Robusta. Hmm. Nah, kopi Robusta yang dia pakai umumnya lagi dicampur dengan jagung, dicampur dengan gula. Hmm. Nah, itu yang karena udah ada proses tadi ya, ada Hmm. percampuran gula ini, nah sehingga itu bisa meningkatkan asam lambung. Terus juga kopi Robusta dengan Arabica itu kadar kafeinnya berbeda. Hmm. Arabica itu kafeinnya lebih rendah. Jadi kalau mau melek, mau begadang, itu bagusnya sebenarnya minum yang Robusta. Oh. Itu memang lebih nendang deh gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi kalau untuk yang lebih aman di lambung itu Arabica. Nah, Aku gitu. sendiri sebenarnya ada mah yang lumayan akut. Hmm. Tapi jualan kopi dan minum kopi tiap hari, alhamdulillah aman. Nama, sudah dibuktikan ya. Aman. Sudah dibuktikan. Nah, Dan gitu. itu memang di coffee shop itu rata-rata bilang kalau seandainya orang mau minum kopi, mungkin bingung gitu milih apa, itu biasanya baristanya sampai nah, ada asam lambung nggak, Mas? Pak gitu kan. Hmm. Oh, Hmm. ada gitu. Oh, saya sarankannya lebih ke Arabica biar lebih aman. Hmm. Gitu. Oke, oke. Jadi memang ternyata apa ya bisa dibilang ya separuh benar ya yang tadi ya bahwa tergantung kopi apa yang dimaksud diminum ya. Kalau Mhm. masalah asam lambung itu. Oke, oke, oke. Nah, coba Bobi tanya apa lagi deh? Oh iya, iya. Ini Om Jen kalau ngomong tentang kopi kayaknya bisa ada habis-habis ini podcastnya. Ya, Bener, bener, bener. kan banyak soalnya. Iya benar. Nah ini, Banyak. Bisa 3 jam nih. 3 jam oh, pun nggak habis nih, Bob. capek capek. Capek. Heeh. Nah ini apa? Om Jen kalau misalnya kopi gitu ya. Nah habis itu Mhm. apa kalau
orang nggak suka kopi lah, terus gimana caranya Om Chan ngomong, oh kopi ini bagus gitu, nah, gimana? Itu masing-masing ya, karena memang nggak semua orang suka kopi, termasuk Hmm. istri saya. Istri saya Oke. dulu juga nggak suka kopi awalnya, Hmm. karena yaitu kesalahan yang dia ingat, kopi itu nggak baik untuk lambung. Jadi dia emang nggak konsumsi. Jadi minumannya itu lebih ke teh dan yang Hmm. lain-lain itu kalau di coffee shop. Hmm. Hmm. Nah, terakhir ketika saya mulai terjun di kopi, mulai aktif di situ, mulai buat sendiri di rumah gitu, saya beli mesin yang kecil, saya Hmm. racik-racik di rumah sendiri, Hmm. kan kopi itu harum ya. Iya, betul. Harum sekali, enak sekali. Makanya tadi dari kopi itu banyak yang bahkan dibuat jadi sabun, pewangi ruangan, dan segala Hmm. macam gitu kan. Nah, Hmm. dia harumnya itu dia malah tertarik, dia penasaran. Ngapain sih gitu kan? Kok dari tadi di depan mesin terus ngapain gitu. Hmm. Nah, saya kasih rasa nih. Saya kasih rasa. Kebetulan memang yang saya racik ini yang enak saya kasih ya. Oh. Ya, yang enak saya kasih rasa. Dia mulai, ini kopi, kopi apa gitu. Hmm. Nah, waktu itu saya lagi buat Arabica. Hmm. Ini kopi Arabica, Arabica dengan yang saya pesan itu full wash. Jadi full Hmm. wash itu dia rasanya lebih soft daripada Hmm. kopi pada umumnya. Oh. Dan tapi harumnya lebih lebih wangi. Hmm. Hmm. Nah, itu saya kasih dan beliau tertarik, suka. Sejak itu tiap hari malah ngintipin saya tuh lagi ngeracik-racik kopi tuh selalu ngintipin, selalu pengen tahu gitu, terus minta rasa. Nah, sekarang hampir tiap hari dia minta kopi. Jadi awalnya nggak suka ya karena pemahaman yang salah tadi di awalnya, malah sekarang udah jatuh cinta sama kopi. Jadi Hmm. kalau ada nggak orang nggak suka kopi? Ada. Bahkan seorang barista pun ada yang nggak minum kopi. Percaya Hmm. nggak? Oh, iya. Saya pernah ikut pelatihan gitu barengan, itu ada sekitar berapa orang ya, 8 orang. Hmm. Nah, itu di tim aku tuh ada 8 orang, dan satu orangnya tuh emang nggak minum kopi. Hmm. Jadi dia minum kopi itu memang nggak bisa gitu. Tapi dia Hmm. ngerasa gitu kayak pakai ujung lidah, udah. Dan tahu nggak, di antara 8 orang ini, kopi Hmm. buatan dia paling enak. Malah yang itu, malah yang nggak suka. Padahal dia nggak minum, Hmm. dia nggak ya bisa dibilang rasanya cuma pakai ujung lidah, habis itu dia buang balik, dia keluarkan. Hmm. Tapi kopi yang racikan dia itu diuji sama instruktur kami, bahwa dia yang paling enak. Hmm. Hmm. Jadi sama seperti masak mungkin ya, karena Oh, ada iya. Hmm. ibaratnya tangannya dingin atau apa gitu bahasanya kan. Hmm. Hmm. Itu memang bawaan apa, memang bawaan alam gitu, Nah. sehingga dengan sendirinya dia bisa menciptakan kopi enak walaupun dia nggak minum kopi. Hmm. Hmm. Nah, Oke, oke. Tangan dingin tahu nggak? Ah, enggak lah. Nah, itu maksudnya orangnya apa ya? pakai es Bob, Pakai tangannya pegangin es. pakai Iya. Ya, nanti kamu tanya lagi, janganlah. Gitu. Tanya durasi. Durasi, tahu kan? Durasi. Nah, oke. Nah, coba coba apa mobil lagi deh. Jangan sini. Ini mobil aja yang ini ya. Oh ya, ya yang bawa susah soalnya. Kamu aja deh yang nggak susah-susah. Oh ya, ya. Mungkin kopi favoritnya apa? Oh, kopi favorit. Siapa tahu ada yang dengar habis itu ngirim kan boleh. Oh, mau, nanti boleh aku kirim. Tapi Mas Kris minum kan kopi kan? Nanti aku kirim kopi yang enak, boleh. Kopi favorit aku, karena aku tinggal di Aceh mungkin ya. Hmm. Kopi Gayo. Oh, Gayo. Ah, ah. Itu yang terkenal kalau di Indonesia kan Papua, Hmm. Kopi Gayo, Hmm. Bali, Kintamani, Gimana nih? terus juga ada Toraja di Hmm. Sulawesi, sama Mandailing ya Mandeling di kan. Sumatera, kopi Mandailing. Nah, tapi di antara semua ini, yang semua hampir-hampir semua yang pernah aku rasa, tadi bahkan sore aku baru minum yang Mandailing tadi di salah satu Oh, coffee shop temanku di Banda Aceh. Hmm. Nah, aku yang paling suka itu kopi Gayo sama kopi Kintamani Bali. Hmm. Iya, dua itu sih. Jadi kalau ditanya kopi favorit, disuruh pilih dua, aku bingung pilih yang mana. Tapi dua itu kopi favorit aku. Jadi dua nggak bisa milih satu ya. Nggak bisa Dua. milih satu. Hmm. Oke, oke. Gayo. Apa kopi apa Gayo? Bukan Gayo, Gayo. Oh, Gayo. Ya sudah, jangan dipelesetin lagi dah. Iya. Oke, oke. Nah, tadi tadi ngomong-ngomong sedikit Bang Chen soal Papua tadi. Aku pernah Hmm. dikasih tahu orang bahwa katanya yang di Papua itu masih subur banget soalnya tanah.
Jadi Iya masih benar. hasilnya masih kuat banget gitu loh. Maksudnya kalau perbandingannya sama yang merek-merek udah gede gitu kayaknya atau kayak coffee shop gede gitu ya, yang sudah Mm-mm. franchise gitu kayaknya masih mending yang itu deh gitu. Ada yang pernah bilang kayak gitu soalnya ke aku. Mm-mm. Jadi memang tadi kan tadi yang di Papua itu misalnya. Mungkin cerita sedikit mungkin karena mungkin nggak semua orang tahu yang kopi di Papua itu kayak gimana. Ya, Papua ya. Papua yang terkenal itu ada dua, tapi yang paling terkenal itu Wamena, ya. Papua Wamena Hmm, itu hmm, paling terkenal. Nah, bisa dibilang memang kopi Papua ini mungkin salah satu kopi yang terbaik lah di Indonesia. hmm, Ya karena itu tadi ya, daerahnya itu masih jauh dari polusi, mungkin lebih banyak hutan kan di Papua. Terus hmm, tanah-tanahnya terjaga sama suku-suku yang tinggal di hutan itu. Mereka memang menjaga hutan itu kan. Hutan hmm, itu sama mereka mungkin seperti rumah bagi kita gitu ya. hmm, Jadi mereka menjaga itu tadi kan ini karena masih aslinya itu mungkin tidak ada campuran apa segala macam pestisida atau pupuk-pupuk yang non organik, hmm, yang kimia gitu. Jadi rasanya memang masih enak dan asli mungkin gitu ya. Tapi hmm, nggak bisa juga kalau kita bilang apakah kopi Papua itu yang terenak itu mungkin subjektif ya, tergantung oh, selera. hmm, hmm, Nah, kayak tadi itu jadi ya kalau aku pribadi di antara kopi-kopi yang aku sebutkan yang nangkep gitu yang ibaratnya yang aku hmm, cinta itu ya kopi hmm, Gayo di daerahku sendiri sama di hmm, Kintamani, kopi Kintamani, hmm, hmm. Bali. Bali, oke, Papua pernah rasa, pernah. karena, Dulu waktu di workshop kita semua kita rasa ya hmm, dari Ethiopia, dari Jawa gitu, hmm, dari Cikole, aku pernah minum kopi hmm, di Cikole juga. hmm. Nah, rasa di Gayo itu memang lebih berkarakter menurutku, lebih Oh, kuat, hmm. lebih kompleks, lebih wah gitu. Lebih wah pokoknya. Tapi kalau udah kena kopi Gayo, begitu minum kopi yang lain kok agak kurang ya, Nah, agak karena sudah kurang gitu. dapat Nah yang itu, nah itu. nampol lah gitu ya. Mm. Jadi kalau aku tanya tuh sama guruku kan, jadi aku ada guru teman tapi beliau lah yang banyak mengajari aku tentang kopi. Ya Hmm. aku tanya kenapa ya kalau aku minum kopi di luar tuh kayak kurang gitu. Terus guruku dibilang iya lidahmu itu udah upgrade-nya udah terlalu tinggi gitu. Udah kena kopi gayo tiap hari. Jadi kena kopi-kopi yang di bawah itu kayak rasanya kok kurang gitu. Itu Oke. balik ke selera sih. Aku selera karena suka karakter yang kuat sama beragam itu tadi ya. Oke, oke. Hmm. Lebih Mungkin berkarakter soalnya. Mas Kris atau Bobby pernah tahu, mungkin nggak asing dengan wine ya. Oh, tahu, tahu. Wine. Nah, kopi di Aceh itu ada yang namanya kopi wine. Tahu nggak? Nggak tahu. Gimana tuh? Itu bukan di Aceh aja sih. Itu salah satu proses pasca panennya sebelum di roasting. Oh. Hmm. Itu mungkin bisa kita bilang tuh difermentasi dulu. Jadi Hmm. karakternya itu ada asam-asam fermentasi itu. Hmm. Jadi rasanya memang mirip wine katanya. Aku belum pernah minum wine, tapi orang-orang yang udah pernah minum bilangnya ini memang rasanya wine gitu. Oh. Gitu, gitu. Eh, Baru tahu juga kan. Seperti itu. Nah, itu di Aceh cukup terkenal karena memang dia punya karakter rasa yang berbeda, yang lebih khas, lebih tajam, acidity-nya juga tinggi gitu kan, asam Hmm. keasamannya tinggi gitu. Terus enak bagi orang-orang yang suka asam itu enak. Hmm. Nah, soalnya Hmm. kayak beli sasetan itu juga nggak terlalu ngeh sih aku, karena mungkin orang awam ya. Jadi kenapa Hmm. kok ada level-levelnya gitu loh? Hmm. 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 Acidity-nya atau satunya level apa biasanya, Bang Jon? Iya, mungkin kalau levelnya mungkin ini level roasting ya maksudnya ya. Ya, level Jadi roasting. ada yang dari light, medium, medium to dark, sama dark. Kalau dark itu sebenarnya udah gosong kan, kopi Hmm. gosong, Hmm. udah mengarah ke sana. Tapi kalau light ini dia nanti karakter asamnya lebih muncul. Kalau yang Hmm. medium juga masih asam, tapi udah ada karakter pahitnya tuh keluar di situ. Hmm. Hmm. Itu sih. Nah, itu juga Oke. peruntukannya beda-beda. Umumnya Hmm. kalau yang medium itu dipakai untuk tubruk atau V60, metode pembuatan kopinya tadi. Tapi kalau Hmm. yang pakai mesin itu umumnya pakai dark atau medium to dark. Oke, oke. Level roasting gitu namanya. Oke, oke. Nah, ini yang terakhir agak susah, jadi yang aku tanya, jadi aku simpen belakangan. Yang terakhir Apa tuh? tentang industri kopinya sendiri, gitu. Mhm.
Aku melihat beberapa orang rata-rata bahwa suka kopi, habis itu sampai terjun ke industrinya gitu. Ya, Entah jadi petaninya lah, entah jadi distributornya lah, entah jadi coffee shop lah, entah jadi eksportir lah atau gimana gitu. Nah, memang benar. apakah kalau dari Bang Chen lihat memang apakah rata-rata orang kayak gitu, yang benar-benar maksudnya pecinta kopi sejati gitu lah ya. Dia benar-benar sampai mendalami sampai masuk ke situ. Berdasarkan pengalaman aku ya, Hmm. tapi nggak selalu sih. Karena Hmm. pecinta kopi sejati juga banyak yang berprofesi sebagai guru Hmm. atau akuntan di sebuah perusahaan gitu kan. Hmm. Banyak. Tapi dia kalau kita duduk sama beliau gitu bercerita kopi itu ilmu semua. Bahkan yang aku nggak tahu gitu seringnya. Jadi Hmm. kalau aku ngerasa, dia seorang guru matematik gitu kan, guru Hmm. matematika. Tapi kok ilmu kopinya itu jauh di atas aku gitu loh. Oh, iya. Ada yang seperti itu. Jadi dia profesinya nggak menentukan dia akhirnya di mana. Cuman balik lagi mungkin karena kayak aku 2019 aku resign dari perusahaan, memang Hmm. pengen usaha kopi. Hmm. Hmm. Ya pengen pengen terjun di kopi. Terus mulai ini malah sebenarnya akhir 2019 itu aku nggak fokus ke kopi, fokusnya ke makanan. Hmm. Nah makin kemari aku ngeliat kayak kayaknya kopi itu memang ya itu tadi, dalam keadaan pandemi pun sekalipun kita nggak putus ngopi itu karena udah mendarah daging tuh kopi. Ah, benar-benar. Bahkan itu dulu warung kopi sampai di razia, tidak boleh duduk kan, social Gitu ya. distancing, jadi Oh, nggak iya, ya. boleh Ah, duduk gitu. ah, Tapi betul. ada aja orang cari cara untuk bisa ngopi. Tahu nggak? Gimana? Jalan yang di razia itu kan umumnya jalan-jalan besar, jalan utama. Ah, betul. Itu sampai warung kopinya buka di jalan-jalan kampung, di Waduh. jalan-jalan kecil gitu. Buka Ah. warung kopi di situ rame orang kopi. Iya. Memang nggak bisa dibendung karena Memang nggak kebiasaan bisa, itu ya udah benar-benar udah nggak bisa dibendung. benar-benar. Gitu. Jadi itu tadi, jadi usaha kopi ini nggak putus ternyata. Hmm. Kalau Hmm. makanan orang masih bisa masak di rumah walaupun mungkin Betul, nggak betul. enak, nggak seenak di kafe. Tapi kayak kopi itu nggak semua orang bisa buat. Ah, ah, ah. Bisa buat di rumah tapi mungkin rasanya nggak akan sama dengan yang dia minum Ah, di iya, warung betul. kopi atau Butuh coffee shop. kalian khususkan ya. Ah, Butuh ah. khusus Terus gitu juga di buat Aceh tampil. terakhir Hmm. warung kopi itu ya tempat kita berbisnis, tempat mungkin seorang kontraktor deal projectnya di situ, Hmm. seorang yang lain gitu mungkin developer perumahan atau apa gitu, bahkan deal-dealannya bisa di warung kopi. Jadi Hmm. warung kopi itu bukan hanya sekedar tempat untuk minum kopi, tapi tempat kita untuk bersosialisasi dan berbisnis di situ. Oh ya, jadi tempat interaksi juga di dalamnya. Nah, tempat kita berinteraksi. Jadi nggak, ya karena kopinya satu sebuah kebutuhan yang mendarah daging sudah nggak bisa lepas. Iya, Juga karena interaksi juga. Jadi bahan interaksi juga di situ. Jadi benar tempat benar buat benar. interaksi gitu. Nah, kalau aku kan balik lagi nih, Hmm. dari hobi penikmat kopi ya Hmm. terakhir jadi profesi. Ah, oke, oke. Nah, ada beberapa lagi sih. Cuma Bobby dulu deh. Hmm. Oh, masih ada waktunya. Ada Mas Ian. Oh iya. Itu apa? Om Chen ada yang ngomong itu apa? Kalau buka coffee shop itu dia jual jual tempat katanya, bukan jual Hmm? minumannya nggak sih? Iya, ada sebagian yang seperti itu ada. Tapi kalau Bobby ke Aceh, bisa dibilang hampir semua coffee shop atau semua warung kopi di sini itu kopinya enak-enak. Hmm. Terlepas dari makanan ya, nanti kadang kopinya enak, makanan nggak enak itu biasa lah ya. Ya, Karena oke. Oh. dia jago membuat kopi, tapi nggak bisa buat makanan sebenarnya. Terakhir kayak join sama orang gitu kan. Hmm. Tapi benar ada memang orang lebih ke fokusnya kayak apalagi zaman sekarang ya, zaman medsos. Betul. Ngopi tapi tempatnya harus Instagramable ya untuk foto, Nah, betul, betul. untuk apa. Iya, jadi banyak memang menjamur. Kebetulan beberapa bulan lalu saya baru pulang dari Bandung. Di Hmm. sana banyak kok coffee shop. Tapi kayak bener kayak Bobby bilang kayak nggak jualan kopi gitu. Malah jualan view-nya tadi. Ah. Jual apa kenikmatan pemandangannya kah atau untuk foto-fotonya. Dari kopinya malah biasa aja menurut saya. Hmm. Banyak yang kayak gitu kok. Memang banyak. Begitu. Oh, banyak ternyata. Oke, Mm-mm. oke. Nah, mungkin ini tanya aku mungkin dua terakhir sih. Kalau ngomong tentang industrinya gitu, memang berarti kan sangat apa ya, bisa dibilang menjanjikan sekali kan itu ya. Karena orang Iya. pasti cari kopi, orang pasti kepingin, karena juga tempat interaksi juga.
tempat untuk Hmm. bisnis, tempat untuk apa begitu dan segala macamnya. Nah, tapi kalau untuk apa ya? Kalau kita ngomong ke bisnisnya sekarang, kita naik setingkat untuk ngomong industrinya atau bisnisnya. Sekompetitif itu nggak sih kopi itu? Iya, benar sih. Memang dari sisi industri ya harus ada nilai jual apa gitu. Kita harus ada yang kita jual gitu di misalnya kita mau buka usaha, apa Mhm. sih yang membedakan kita dengan orang lain atau apa sih tempat kita tuh menangnya apa gitu. Mhm. Nah, memang banyak kadang termasuk saya di awal buka warung kopi itu arahnya nggak jelas nih kemana nih. Tapi makin kemari kita makin tahu, oh ternyata memang terlalu kompetitif. Mhm. Tapi masih bisa ada celah untuk kita cari sebagai pembeda yang membuat khasnya kita gitu. Mhm. Jadi orang nyari kopi kayak di Aceh ini orang udah tahu tuh, oh kalau kopi yang jualnya pakai serai itu di warung kopi sana Oh. gitu. Mhm. Jadi dia lebih ke herbal gitu, ada serai-seraihannya. Terus kalau kopi yang memang dia nggak jual pakai sirup-sirup tuh di warkop sana gitu. Dia nggak ada sirup tuh. Kita datang emang nggak jualan sirup. Dia Mhm. jualan kopi sama susu aja. Mhm. Jadi orang-orang tertentu ya kita bilang segmented iya, Ya. tapi punya penikmat masing-masing. Hmm. Nah, bahkan kayak mungkin di Jakarta itu udah lebih spesifik lagi. Bahkan ada yang ke warung kopi nggak boleh pakai parfum. Karena Jadi harus buka janji dulu, buat janji dulu, booking dulu, Heeh. terus datang itu nggak boleh pakai parfum. Kalau pakai parfum disuruh pulang. Karena apa? Nah, itu mempengaruhi. Karena tadi kopi Oh. itu kan ada cita rasa tertentu dan Hmm. memang mungkin di situ saking sensitifnya mereka menilai gitu. Kalau orang masuk ke ruangan itu dengan parfumnya, itu bisa merusak semuanya. Oke. Merusak cita rasa kopinya Kak. Karena kopi itu kan indera yang dipakai itu ya indera perasa sama indera penciuman kita juga kan. Selain Hmm. lidah yang kita rasa, penciuman kita juga. Jadi ketika udah ada parfum, ya kacau jadinya. Betul, betul, betul. Sudah Nah, tidak gitu. seotentik itulah ya. Iya, tapi dia menjaga kekhasannya itu memang jangan sampai dirusak sama wangi parfum seseorang. Jadi memang udah ada aturannya tuh. Kalau memang udah booking, itu mereka kasih tahu aturannya di sini nggak boleh pakai parfum, nggak boleh apa gitu. Memang Hmm. sespesifik itu ada Hmm. di Hmm. Jakarta. Di Aceh belum. Betul, Di betul. Aceh masih masih bebas, masih enjoy Hmm. aja kita ngopi di sini. Hmm. Menarik, menarik. Menarik ya gitu. Rasanya ngomong gini mau selesai. Nggak tahu aja. Lah nyalakan sering kopi namanya. Iya, iya, iya. Oke, terakhir deh. Pertanyaan tentang kopi. Misalnya kayak orang kayak aku gitu, orang awam gitu ya. Mhm. Pengen belajar tentang kopi gitu. Kira-kira memang butuh waktu berapa lama sih untuk bisa tahu secara basic gitu lah. Atau kalau mau lebih tahu jauh atau malah pada sebenarnya kopi itu kayak belajar terus gitu, nggak selesai-selesai. Ya, sebenarnya kayak aku sendiri kayak makin kemari kok ngerasa aku makin banyak nggak tahu ya. Ternyata kopi itu terlalu banyak yang harus dipelajari. Bahkan Hmm. sempat kayaknya umur udah 30-an lebih ini kalau untuk belajar kayak sekarang tuh apa telat gitu mikirnya. Tapi Hmm. ternyata enggak. Ya balik lagi ke kalau aku fokusnya ke mana nih arah usahaku gitu. Jadi ya fokus ke situ aja. Nah, kalau Hmm. basic tadi kita cerita, Hmm. basicnya mungkin dari baca-baca, dari nonton kan udah banyak ya Hmm. YouTuber-YouTuber bahkan coffee lovers itu yang dia memang coffee entusias lah, dia buat itu konten-konten tentang kopi, datang ke warung kopi, apa-apa yang diperhatikannya. Terus basic kalau menurutku bisa dipelajari dalam waktu sebulan. Oke. Sebulan. Ya, sebulan cukup untuk basic. Tapi balik lagi, ada orang yang mungkin karena dia menggebu-gebu atau Hmm. apa gitu, jadi lebih cepat lagi belajarnya. Hmm. Mungkin 1 minggu dia udah bisa kuasai gitu. Ada, Ya. Oke, oke. Karena memang kayak tadi aku mikirnya karena itu sebuah seni soalnya kan. Jadi ya seni bener, itu sangat banyak elemen lah di dalamnya lah gitu. Banyak hal yang berperan di dalamnya untuk membuat itu. Kayak tadi berubah sedikit sudah berubah lainnya semua sudah. bener, 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 bener. Ya itu seiring waktu ya, itu mungkin udah tingkat expert ya. Hmm. Kalau untuk basicnya masih aman sih mas. Karena banyak juga orang yang bahkan nggak ikut kursus, tapi pengetahuan kopi dia lebih lebih banyak gitu dari Banyak. orang yang ikut kursus ada. Hmm. Itu tergantung dari pribadinya sih.
sejauh mana dia ngulik-ngulik tentang kopi atau baca-baca gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, nah apa? Oh cepet banget udah sudah tuh. Jadi apa? Ya terpaksa selesai. Terpaksa. Nanti kita lihat deh yang lain. Kalau misalnya mau ya mungkin kita buat lagi. Oh ya, gitu. Ya itu apa? Bang Chen yang Bang. Om. Iya, Om Chen. Hmm, Nah, Om Chen itu terakhir Om Chen. Kalau yang buat apa ya? Pesan buat orang yang gak suka kopi. Nah, terus kalau misalnya supaya suka gimana gitu, dibujuk lah supaya suka. bujuk ya. Karena kalau orang nggak suka kopi, ya ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu. Kalau dibujuk, gimana ya? Eh Mungkin bisa kita bilang, mungkin karena belum kenal ya. No. Kenalan dulu deh sama kopi, Hmm, gitu. hmm, Kenalan dulu karena kopi itu memang nggak semenakutkan yang orang cerita, nggak hmm. sampai ibaratnya itu tadi kita harus tahu kopi apa sih yang aman buat lambung kita. Oh Terus ya. bagaimana sih cara menikmati kopi tapi sehat gitu. Hmm, hmm, Nggak buat gemuk. Bahkan americano ayo bahasa sekarangnya kopi hitam hmm, hmm. atau yang tanpa campuran gula itu malah bisa buat diet gitu. Oh. Heeh. Nah, kita bisa kenali itu, kita cari tahu ya kenalan dulu sama kopinya sehingga nanti dia akan bicara sendiri sih. Oh, situ. Tetap suka atau malah jadi suka. Nah, Seperti istriku. Istriku oke. yang awalnya nggak suka tiba-tiba Hmm, sudah contoh bisa jadi pecinta beneran. kopi sekarang. Bener. Contoh beneran itu. Realnya kayak gitu. Itu, Bob. Oke, oke. Ya itu terakhir apa Bang Jen? Terakhir dari terakhir. Ya sudah terakhir kan ya. Oh, iya. Itu apa Bang Jen promosi IG siapa tahu ada yang pengen tanya-tanya atau mungkin menambah komunitas, menambah Oh iya, kontak buat bisa kenal kopi. iya, wah, luar biasa nih dikasih kesempatan untuk promosi IG ya. Jadi IG aku di Cendikiwa, itu sebenarnya kependekan dari namaku tuh. Cendikia Hmm. Perbawa, aku singkat jadi Cendikiwa. Itu kalau dieja, Charlie, Echo, Nano, Delta, India, Kilo, India, Whiskey, Alpha. Hmm. Oke. Gitu, Bob. Oke, oke. Oke deh, jadi sayang karena waktunya, jadi kita harus ngakhirin di sini. Tapi thank you banget Bang Jen, udah mau share Sama-sama banyak dan aku Bobby pun dan Mas tahu Kris. banyak gitu ya. Ternyata nggak cuma sesimpel itu ternyata, jauh lebih Bener-bener. kompleks. Iya. Itu sebenarnya jauh lebih kompleks dari yang kita pikirkan. Gitu. Oke deh, makasih Bang Jen. Makasih Om Jen. Sama-sama Bobby, sama-sama Mas Ya. Kris.